Kalau kamu sedang berada di dunia mereka, jangan sekali-sekali minum atau makan sesuatu dari dunia mereka, karena kalian akan menyatu dengan alam mereka dan tidak bisa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah pendakian yang dialami oleh Mas Badru ketika dia mendaki Gunung Ciremai, di mana ketika itu dia diminta oleh penghuni Gunung Ciremai ini membuat sebuah perjanjian hingga ia pun tidak boleh lagi untuk mendaki ke gunung tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat. Kisah ini bermula ketika Badru asal Jakarta mendaki Gunung Ciremai bersama 5 orang temannya, sebut saja namanya Ardi, Kudil, Nyamuk, Rizky atau Kibot, dan Risman tahun 2009. Badru yang ketika itu sedang bekerja di salah satu Indomaret di daerah Kalideres, Jakarta Barat, didatangin oleh salah satu temannya yang bernama Kibot untuk meminjam tenda kepada Badru ini. Lantas Badru pun nanya, "Emang kalian mau kemana?" "Mau ke Gunung Ciremai," jawab Kibot. Lalu Badru pun bingung, satu sisi dia lagi bekerja dan di sisi lain dia hobi naik gunung dan mau ikut juga bersama teman-temannya ini. Akhirnya Badru pun mutusin untuk bolos bekerja selama 4 hari dan ikut naik bersama teman-temannya ini. Singkat cerita, berangkatlah mereka berenam ini dari terminal Kalideres menuju Kuningan, Jawa Barat. Ketika itu Badru dan semua teman-temannya sama sekali belum pernah naik ke gunung ini dan belum paham seperti apa Gunung Ciremai itu, apa saja isinya, dan apa saja pos-posnya. Karena ketika itu mereka minim informasi tentang gunung ini. Bahkan akun-akun yang membahas tentang pendakian pun masih sedikit. Sekitar jam setengah 5 pagi sampailah mereka di base camp. Setelah sholat subuh pada pagi hari, mereka pun sarapan di salah satu warung di dekat base camp. Sambil ngobrol-ngobrol tentang rencana pendakian itu, bapak-bapak pemilik warung itu pun nanyalah sama Badru ini. "Adek mau kemana?" "Saya mau naik gunung pak, ke Gunung Ciremai," jawab Badru. Kemudian bapak pemilik warung itu cerita, seminggu yang lalu ada rombongan anak pramuka yang sedang ngecamp di lereng gunung itu meninggal 15 orang akibat ketiban pohon. Mendingan adik di sini saja, buka tenda, gak usah ikut naik. Atau kalau mau naik, tunggu ada barengannya saja. Akhirnya, Badru sama teman-temannya ini pun mutusin untuk nunggu pendaki lain di warung bapak itu. Nunggulah mereka ini sampai jam 9 pagi. Tapi belum ada juga pendaki lain. Padahal ketika itu hari Sabtu weekend. Mereka pun mutusin untuk tetap naik. Karena menurut mereka nggak mungkin harus bermalam lagi di situ untuk menunggu pendaki lain. Bapak pemilik warung ini pun ngomong ke rombongan Badru ini, "Ya udah, kalau maunya kalian begitu, silahkan. Yang penting hati-hati. Bapak hanya bisa bantu doa." Singkat cerita, sekitar jam 10 mereka pun mulai start. Sambil berjalan, Badru dan teman-temannya ini pun sempat ngomongin bapak yang di warung tadi. "Ngapain sih bapak itu? Pagi-pagi udah nakut-nakutin, bikin kita ngedon aja. Urusan meninggal itu kan urusan masing-masing," kata teman-temannya Badru ini. Jadi, dalam mindset mereka, arwah anak-anak pramuka itu masih bergentayangan. Lalu lanjutlah mereka jalan-jalan sekitar jam setengah 6 sore, sampailah mereka di pos 4 dan ada saung di situ. Lalu mereka pun istirahat dan mendirikan tenda di situ.
Setelah tenda terpasang, Badru pun izin ke teman-temannya untuk istirahat duluan, karena pinggangnya sakit akibat kepentok batang pohon ketika membawa carrier di perjalanan tadi. Nah, di sini ketika lagi rebahan antara sadar dan gak sadar, Badru merasa seperti dibawa ke alam goib dan berada di depan sebuah pasar tradisional yang ramai dengan aktivitas orang-orang di situ. Dia pun bingung, ini di mana? Ketika sedang ngeliatin ke pasar itu, tiba-tiba datanglah ibu-ibu dengan wajah yang sangat marah nyamperin Badru ini. Lalu ibu itu pun ngomong, "Kamu ngapain kesini?" Badru pun jawab, "Saya numpang istirahat, Bu." Lalu ibu itu lanjut ngomong, "Kamu tahu nggak? Itu temen kamu, apaan yang dia kencingin itu? Dagangan orang dia kencingin." Lalu Badru pun ngomong, "Bu, saya nggak tahu apa-apa. Saya minta maaf. Saya cuma numpang istirahat doang." Lalu ibu ini pun ngomong sambil marah dan maki-maki si Badru ini, "Kamu tuh ya, kalau dibilangin, kamu lihat tuh si ibu sambil nunjukin. Di situ tuh, kencing di warungnya si Teteh. Di sini Badru pun hanya bisa minta maaf lagi. Maaf Bu, maaf Bu." Padahal Badru pun nggak tahu apa yang diminta maafin. Karena ketika itu dia lagi ketakutan. Kemudian sama ibu-ibu ini, Badru diajak muter-muter ngelilingin pasar itu. Nah, pas lagi muter-muter, tiba-tiba datang bapak-bapak pakai jubah putih menggunakan sorban. Lalu bapak-bapak ini ngomong ke Badru, "Mas, kamu di sini saja sama saya, biar ibu itu urusan saya," kata bapak ini. Si ibu sama bapak-bapak ini sempat berdebat. Si ibu pengennya Badru tetap di situ, tetapi si bapak ngebelain Badru agar segera pulang dari situ. Kemudian ibu-ibu itu pun ngomong ke si bapak, "Apa untungnya kamu ngebelain anak ini?" Lalu bapak itu ngebelain Badru. Dia orang baik, dia nggak tahu apa-apa. Lalu Badru pun diajak muter-muter lagi keliling pasar itu. Dan suasana pasar itu persis pasar tradisional pada umumnya. Hanya saja pakaian mereka mirip pakaian orang-orang zaman dulu, kayak di film-film tradisional kerajaan di Indosiar itu. Dan di situ Badru sadar kalau dia lagi ada di dunia lain. Bahkan ia pun ingat akan keluarganya dan sempat nyesel kalau tahu kayak gini kejadiannya, mendingan kemarin kerja aja, nggak usah pakai bolos dalam pikiran Badru ini. Lalu ketika lagi muterin itu pasar, si ibu itu nunjukin lagi nih tempatnya yang udah dikencingin sama teman kamu. Itu tuh warung yang jualan sayur juga. Ternyata Badru ditunjukin pasar itu karena ia hendak dijadikan karyawan oleh ibu-ibu itu. Lalu ibu itu pun berkata, "Udah, kamu nggak usah balik lagi. Kamu nggak bakalan bisa balik. Kamu jadi karyawan saya, tapi nggak saya bayar." Di situ Badru hanya bisa minta maaf, karena dia nggak bisa ngebalas omongan ibu itu yang menggunakan bahasa Sunda kuno yang sulit dimengerti. Lalu bapak-bapak itu pun ngomong sama ibu-ibu ini, "Dia orang baik, dia punya keluarga, dia punya rumah, dan dia mau pulang." Lalu bapak ini pun marah sama si ibu itu, dan mereka pun berdebat lagi di situ. Si bapak kekeh terus ngebelain Badru. Kemudian pas lagi muter-muter di pasar itu, ada sebuah sumur, dan ketika melihat air yang ada di sumur itu, Badru pun merasa haus. Lalu datanglah pelayan dari ibu itu untuk membawakan secangkir air dan menyuruh Badru untuk minum. Tetapi Badru ingat akan perkataan gurunya. Jadi Badru pun juga memiliki guru spiritual atau ustadz lah yang mengerti akan hal-hal gaib. Jadi Badru keinget kata-kata gurunya, "Kalau kamu sedang berada di dunia mereka, jangan sekali-sekali minum atau makan sesuatu dari dunia mereka.
karena kalian akan menyatu dengan alam mereka dan tidak bisa kembali lagi. Lalu Badru pun menolak pemberian dari pelayan ibu itu. Meskipun ia harus menahan haus, lapar, ditambah lagi cuaca di pasar itu begitu panas, gersang dan tandus, seolah-olah ketika itu tepat berada di siang bolong jam 12 siang. Dan yang sempat membuat Badru ini tergoda ketika ia disuguhkan segelas minuman segar mirip jus berwarna merah. Namun seketika itu juga ia teringat lagi akan perkataan gurunya, dan ia pun menolak dan terus menahan rasa hausnya. Dan seketika itu juga bapak-bapak itu pun ngomong ke Badru, "Kamu pulang." Tapi si ibu itu kembali ngomong, "Kamu nggak bakalan bisa pulang. Kamu bakal jadi karyawan saya dan nggak saya bayar kamu." Dan kata-kata itu terus terucap dari mulut ibu itu. Lalu si bapak ini pun kembali ngomong, "Biarkan dia pulang. Dia punya keluarga." Lalu di sini Badru pun menangis mendengar perkataan si bapak ini. Kemudian si ibu itu pun lanjut lagi ngomong, "Kamu ingat pasar ini dagangan. Mereka rugi gara-gara perbuatan kamu." Nah, di sini si bapak itu udah mulai tampak emosi ke si ibu. Karena si bapak ini mungkin termasuk orang tua dan sesepuh yang dihormati di situ. Lalu si ibu sama Badru pun membuat sebuah perjanjian di hadapan bapak itu. Kata si ibu, "Oke, kali ini silahkan kamu pulang. Tapi ingat, jangan pernah kamu kembali lagi ke tempat ini. Dan kalau kamu kembali, kamu tidak akan bisa balik lagi." Lalu Badru pun ngomong, "Baik Bu, terima kasih, saya janji gak bakalan balik lagi ke sini." Setelah ngomong begitu, si bapak pun ngasih kode ke Badru dengan tangannya agar segera pergi meninggalkan tempat itu, dan disuruh menuju ke sebuah jalan semak-semak yang diapit oleh 2 pohon. Dan setelah melewati pohon itu, Badru pun terbangun dari tidurnya. Dan itu sekitar jam setengah 9 malam. Di situ ternyata kelima temannya sudah berada di samping Badru di dalam tenda itu, sambil nungguin Badru sadar sendiri. Karena salah satu dari teman mereka ada yang paham kalau Badru ini lagi ngomong dan sedang berinteraksi dengan makhluk di alam lain. Sehingga mereka biarin aja. Karena kalau dibangunin, takutnya jasadnya Badru ada di tenda, tapi jiwanya sedang ada di alam lain. Akhirnya, setelah Badru sadar, Badru pun nanya ke teman-temannya, "Ardi, tadi kamu kencing di pohon itu ya?" Sambil nuju ke arah pohon di dekat tenda. "Iya bang, tadi waktu baru nyampe," kata Ardi. "Wah, tadi lu berak ya di semak-semak situ," kata Badru. "Iya bang." Ternyata benar apa yang dibilang ibu tadi. Kalau teman-temannya Badru ini udah ngotorin lapak dagangan orang. Secara di hutan mereka nggak tahu kalau tempat itu adalah lapak dagangan orang. Lalu Badru pun nanya lagi, "Tadi sebelum kencing atau berak, kamu doa dulu nggak?" Mereka menjawab, "Doa bang." "Oh ya udah kalau begitu." Lalu Badru pun ngajak teman-temannya untuk zikir, berdoa, dan ngirimin Al-Fatihah buat mereka yang ada di situ. Mudah-mudahan nggak ada lagi teman-temannya yang ditarik ke alam lain. Setelah kejadian itu, Badru pun nggak bisa tidur semalaman karena dia masih keberisikan dengan suara orang-orang yang ngobrol dari sekitar tenda mereka. Lalu Badru pun nanya nih sama temannya, sebut saja nama panggilannya si tua. "Wah, lu denger nggak suara orang ngobrol di luar?" "Enggak," jawab si tua ini. Dan di sini setelah jam 2:30 pagi barulah dia bisa tidur. Sekitar jam 6 pagi mereka pun bangun dan lanjut lagi perjalanan menuju pos Gua Walet.
Di sepanjang perjalanan, Badru ini sempat ngeliat beberapa penampakan perempuan berbaju putih di antara pepohonan. Tapi dia diam saja, karena menurutnya memang di situ tempat kediaman mereka. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di Gua Walet. Lalu mereka pun masang tenda di situ sambil masak buat makan malam. Nah, sekitar jam setengah 7 malam, tiba-tiba datanglah badai angin dan mereka pun sontak kaget dan segera memasang pelesit. Namun badai itu hanya sebentar dan hilang begitu saja. Lalu sekitar setengah 9 mereka pun masuk tenda dan istirahat berdempet-dempetan di dalam tenda. Ketika hendak tidur, di atas sudut tenda, Badru ini ngeliat sosok berbaju putih, berambut panjang, dan ada taring di mulutnya. Dan seketika itu, Badru pun langsung menutup matanya. Dan setelah beberapa saat, dia mencoba membuka kembali matanya. Tetapi, sosok itu masih ada di situ dan menatap ke arah Badru. Lalu Badru pun ngomong di situ, "Pergi nggak lu? Atau gua yang pergi?" Lalu sosok itu pun hilang. Dan sekitar setengah 3 pagi, Badru pun kembali terbangun dari tidurnya karena terusik oleh suara dari luar tenda, seperti suara orang yang lagi gesek-gesekin sendok dengan nesting. Lalu Badru pun nyoba keluar tenda dan nyariin sumber suara itu. Baru beberapa langkah Badru hendak berjalan, temannya Badru yang disapa si tua ini menarik tangan Badru dan langsung ngomong, "Mau kemana?" Badru pun menjawab, "Apaan sih lu? Gua mau nyamperin suara yang berisik itu." Lalu teman-teman yang lain pun ikut bangun dan menarik Badru kembali ke dalam tenda sambil ngomong, "Ngapain sih lu nyamperin suara kayak gitu? Biarin aja." Lalu mereka pun kembali ke tenda dan tidur lagi hingga pagi harinya. Setelah pagi, mereka pun beres-beres tenda dan lanjut naik ke puncak Gunung Ciremai. Kebetulan cuaca ketika itu cerah dan di puncak mereka ketemu dengan 3 orang pendaki lain. Lalu Badru pun nyamperin ketiga pendaki itu dan bertanya kepada mereka, "Abang cuman bertiga naik?" "Iya bang," jawab pendaki ini. "Naik dari mana bang?" "Dari Apuy bang." "Terus semalam masang tenda di mana?" kata Badru ini. "Di pertigaan Apuy, Gua Walet sama Palutungan bang." "Oh situ ya." Lalu lanjut, Badru pun nanya lagi nih, "Semalam abang denger nggak suara berisik kayak sendok sama nesting digesek-gesekin?" "Nggak denger bang." "Tapi abang nggak gitu kan?" "Enggak bang." "Oh ya sudahlah," kata Badru ini. "Memang kenapa bang?" tanya pendaki ini. Nggak ada apa-apa." Lalu pendaki ini pun bercerita ke Badru, "Wah parah bang, saya digangguin mulu di bawah." "Oh ya sudah, di skip dulu, nanti di bawah baru kita cerita." Singkat cerita, pendaki ini berasal dari Bekasi dan mereka pun mutusin gabung dengan kelompoknya Badru ini. Dan selang beberapa saat setelah puas muncak sekitar jam 2 siang, mereka pun turun bareng via Linggarjati. Ketika turun dari puncak, hujan pun turun sederas-derasnya dan mereka pun terus jalan. Nah, sampai di kuburan kuda yang ada batu Linggarjatinya itu, Badru dan teman-temannya istirahat dan duduk di dekat situ. Pas lagi duduk-duduk, kembali Badru ini diam. Diam gak gerak-gerak. Hampir 2 jam Badru di situ diam. Dari jam 2 sampai jam 4. Dan teman-temannya ini pun gak ada yang berani bangunin dia. Pas sadar-sadar, Badru ini langsung ngomong, "Yuk jalan lagi." "Ngapain di sini?" Ngelihat Badru yang udah sadar, temannya pun langsung ngomong, "Nah, sadar juga nih bocah." Lalu mereka pun lanjut jalan-jalan dan sampailah di bawah. Lalu Badru pun ceritalah semua yang dia alami, mulai dari masuk ke pasar setan, buat perjanjian, lalu diliatin sosok makhluk di sepanjang jalan, sama suara sendok nesting di Gua Walet itu.
Sampai ketika ia lagi bengong hingga 2 jam itu, nah, Badru juga ngomong nih, waktu dia bengong dekat batu Linggarjati itu, dia ketemu sosok putri yang di sekelilingnya ada sosok bapak-bapak mirip kiai. Dan sosok kiai ini ngomong ke Badru, kamu nanti bakal bisa. Dan setelah ngomong gitu, Badru pun langsung sadar. Di situ Badru ngerasa dia hanya sebentar ngomong sama kiai itu. Tetapi bagi teman-temannya Badru ini udah 2 jam mereka nungguin. Dan hingga kini maksud dari perkataan kiai itu masih menjadi misteri bagi Badru. Tapi yang jelas, sejak adanya perjanjian antara Badru dengan sosok ibu-ibu di pasar itu, dari tahun 2009 hingga saat ini, dia pun tidak pernah lagi untuk naik ke gunung itu. Oke sahabat misteri, itu tadi kisah pendakian yang dialami oleh Badru dan teman-teman yang di Gunung Ciremai. Kalau kalian suka dengan kisah ini, silahkan kalian tekan tombol like. Atau jika kalian punya pengalaman yang sama dengan Badru ini, silahkan komentar di bawah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa tonton kisah-kisah pendakian berikutnya. Dan saya tunggu kalian di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.